Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan pertemuan 41 kalau enggak salah. Ya. 42. Malam dalam membaca Syarhul Aqidatil Wasithiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita katakan di sini wasyahid minal ayatil karimah. Inti pendalilan daripada ayat-ayat yang mulia ini, ayat yang sebelum kita baca, anna fiha isbatal mawazin wal wazna yaumal qiyamah. Di dalam ayat-ayat tersebut, atau di dalam ayat yang sebelumnya yang kita baca, terdapat penetapan mawazin, timbangan-timbangan, wal wazn, dan penimbangan yaumul qiyamah, di hari kiamat nanti. Udah kita jelaskan ya, udah kita sebutkan bahwasanya mizan itu di hari kiamat memiliki lisan. Apa itu? Memiliki yang buat ini, yang buat tengahnya tuh, lisan itu tengahnya yang buat. Antum lihatlah di gambar. Nah, kemudian juga memiliki apa? Kifatan. Itu baru neraca ya. Yang dua ini. Nah. Waqad warada dzikrul wazni wal mawazin fi ayatin katsiratin minal Qur'an. Dan sungguh telah datang penyebutan wazan dan mawazin di dalam ayat yang sangat banyak dari Al-Qur'an. Waqad afada majmu'un nusus. Dan sungguh ketika kita menggabungkan nas-nas yang ada dari Al-Qur'an, memberikan faedah kepada kita annahu yuzanul amil wal amalu was-suhuf. Bahwasanya di hari kiamat nanti yang ditimbang itu adalah amilnya, orang yang beramal, serta amalannya dan lembaran-lembaran amalan yang telah dia lakukan itu. Wala munafata bainaha, dan tidak ada kontradiksi antara penggabungan ini. Fal jami'u yuzan, semuanya nanti ditimbang. Paham ya? Semuanya ditimbang. Walakinnal i'tibar, akan tetapi patokannya nanti, patokan di dalam menimbang ini, berat atau tidaknya, fisiqal wal khiffah, ya, berat atau ringannya, yakunu bil amali nafsih. Itu patokannya dengan amalannya dia itu sendiri. Ya, dengan amalannya dia. Bukan suhufnya, bukan amilnya. La bidzatil amil wala bis-sahifah. Ya, jadi berat atau tidak beratnya dengan amal, bukan dengan amilnya dan bukan dengan sahifahnya. Lembaran-lembaran catatan amalannya. Nah, di antara dalilnya hadis bitaqah yang kita ketahui. Ya. Hadis apa? Bitaqah. Seorang memiliki satu bitaqah. Di dalamnya terdapat kalimat la ilaha illallah, dan dia mengamalkan kalimat tersebut. Mengamalkan konsekuensinya. Bukan cuma berucap la ilaha illallah, tapi tidak mengamalkan konsekuensinya. Nah, karena kalau cuma berucap tidak mengamalkan konsekuensi, ya nggak ada artinya. Kemudian, dosa-dosa yang banyak itu ada pada dia, diletakkan di timbangan yang lainnya. Di situ dia udah disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla banyak dari dosanya yang dia sebutkan dilakukan di dunia. Terus sehingga dia menyangka bahwasanya dia akan binasa dengan dosa-dosanya itu. Ketika ditanya, amalan kamu apa? Saya nggak ada. Amalan kamu apa? Saya nggak punya. Ini berarti apa? Menunjukkan kadar terendahnya iman seorang. Ya, kadar terendahnya iman seorang. Akan tetapi apa? Di situ dia masih memiliki satu kartu bitaqah yang di dalamnya terdapat ucapan kalimat la ilaha illallah.
Ya, dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mengamalkan konsekuensinya walaupun dia tidak sempurna di dalam menjalankan kewajiban dan tidak sempurna juga di dalam meninggalkan keharaman. Nah, barakallahu fiik. Kemudian barakallahu fikum, di antara bukti yang lainnya juga adalah sebagaimana hadis yang telah kita bawakan dulu di Lumatul I'tiqad. Ya, bahwasanya ada seorang yang badannya besar ketika ditimbang tapi tidak ada artinya. Karena timbangan itu apa? Ya, patokannya amal, bukan cuma badan. Nah, qala wa qad ta'awwal al-mu'tazilatun nusus fi dzalik ala anna al-murad bil wazni wal mizan al-'adlu. Dan Mu'tazilah telah mentakwil, menyelewengkan, tahrif nas-nas yang menunjukkan adanya mizan, wazn. Apa kata mereka? Ala annal murad bil wazni wal mizan. Takwil mereka yang dimaksud wazn dan mizan itu adalah al-adl, keadilan Allah Azza wa Jalla. Jadi nanti Allah Azza wa Jalla akan melakukan keadilan terhadap amalan para hambanya. Wa hadza ta'wilun fasid mukhalifun linusus wa ijma'i salafil ummah wa immatiha. Dan ini adalah takwil yang fasid, menyelisihi nas dari Al-Quran Sunnah dan juga menyelisih ijma' para salaful ummah serta para imam-imamnya. Ijma' ini beruntut ikhwan, dari para sahabat berikutnya ke para imam. La yukhalifuhu ahadun illa syadz wa la yu'tabar khilafuhu ala dzalik. Nah. Qala Syaukani, berkata al-Imam Syaukani. Imam Syaukani ini ya biasanya kalau berkata dinukilkan dalam kitab Fathul Qadir. Tafsir beliau. Ya, tafsir Fathul Qadir ada di bawah di ta'liq itu. Nama tafsirnya. Ya. Agak panjang namanya, lupa ana. Dulu ana pernah punya. Qadarullah ketika ingin berangkat ke Yaman kita jual lagi. Dulu kita beli 2.500.000, 10 jilid. Itu cetakan paling sultan itu. Lux, nggak ada lagi selain itu yang bagus. Ya. Dan apa namanya? Sebelum kita berangkat ke Yaman kita baca-baca itu, ya Allah, susah banget bahasa. Ini lihat, kemarin udah kita pernah bawakan kaulnya Syaukani, repot ya. Ini juga sama. Gaya bahasanya tinggi. Wa ghayatu ma tashabbahu bihi mujarradul isti'abatil aqliyah. Ghayah, puncak ma tashabbahu bihi, ya, tashabbah. Apa tashabbah? Ya, kalau di sini apa namanya, puncak daripada yang mereka pegang, daripada tasyabuhnya mereka kepada suatu perkara. Nah, jadi kan mereka kan mengira-ngirakan gitu kan, mengkias-kiaskan, mentasbihkan dengan suatu perkara. Oh, ini apa ya ini? Itu hanya mujarradul isti'abatil aqliyah, hanya sekedar prasangka-prasangka, pikiran, isti'abatil aqliyah itu maksudnya ya suatu perkara yang hanya sekedar berdalam-dalam dengan akalnya dia, secara akal. Ya. Hanya sekedar mujarrad, itu sekedar isti'abatul aqliyah, prasangka ya berdalam-dalam dengan pikirannya dia. Yang sebenarnya enggak bisa kita terima akidah itu dalam akidah kita menggunakan akal. Paham ya? Jadi apa? Oh, ini sepertinya keadilan ini maksudnya. Karena kan nanti kan akan ditimbang ini segala macamnya, tujuannya adil ya, berarti ini adil kata mereka gitu. Itu namanya isti'abatul aqliyah. Wa laisa fi dzalika hujjatun ala ahad. Dan di dalam pendapat itu bukan hujjah sedikit pun ala ahadin, atas ya siapapun dari orang. Fa hadza idza lam taqbalhu uquluhum faqad qabilathu uqulu qaumin hiya aqwa min uqulihim minas sahaba wa tabi'ina wa tabi'ihim
hatta ja'atil bid'u kal laili al mudlim. Fahadha, maka ditetapkannya mizan ini dan wazan, idza lam taqbalhu uquluhum, kalau memang akal-akal mereka ini tidak dapat menerima, faqad qabilathu uqulu qaumin, sungguh penetapan mizan dan wazan itu telah diterima oleh akal kaum yang lainnya daripada mereka Mu'tazilah ini. Hiya aqwa min uqulihim, yang mana akal kaum tersebut lebih kuat daripada akal-akalnya Mu'tazilah, yaitu adalah akalnya dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hatta ja'atil bid'ah, sampai datanglah bid'ah yang memiliki pemahaman baru, sesat di dalam memahami itu. Kalailil mudlim, ya, seperti malam yang gelap. Wa qala kullun masya'a, yang mana setiap orang dia mau berkata dan berkata seenak jidat, seenak keinginan dia. Nah, zaman sekarang antum kalau lihat orang-orang ini nggak ada ahli belajar agama, nggak tahu riwayat belajarnya di mana, bisa bahasa Arab juga kagak, ya, lancang ngomong agama. Oh, menurut saya ini gini. Ya, antum lihat sekarang semua orang mereka berani ngomong agama, padahal nggak pernah belajar. Heran, ini fitnah namanya kok. Tapi, kalau ilmu-ilmu yang lainnya, nggak ada yang berani orang-orang itu untuk speak up. Seperti contohnya ilmu kedokteran. Oh, kalau ini gini loh, gini. Nggak, dicaci maki dia pasti. Pasti banyak yang caci maki. Tapi ketika ada orang jahil, ruwaibidah namanya, ya, orang-orang yang bodoh, ya, yang dia pandir, nggak paham, ngomong sok bijak, gitu kan, sok bijaksana di dalam penjelasannya. Itu banyak tuh yang terima. Oh, masya Allah, inilah baru Islam. Berarti kemarin kafir. Nah, kayak gitu. Ada sebagian orang menjelaskan Islam, yaitu adalah Islam, di garis bawahi. Maka nanti dari Islam ini akan bercabang. Ya, Islam ya orang yang Muslim katanya. Di bawahnya ntar akan bercabang, ada Aswaja, ada Salafi Wahabi, ada HTI, ada apa. Ini semua bukan Islam. Tapi ini adalah pemikiran. Gitu. Islam ya Islam, bingung sendiri dia. Itu banyak itu. Tapi yang komentar, oh masya Allah ini baru namanya ini. Orang lagi ngawur, ngalor ngidul kemana-mana. Dia pun nggak tahu apa yang diomongin. Dia nggak nyangka bahwasanya yang diomongin itu dia bisa pahami. Nggak bisa dipahami, sama dia sendiri pun nggak paham kayaknya maksudnya apa. Ada juga yang membuat ta'lil kenapa ada yang namanya Adam dan Hawa. Wah, itu asli. Anda lupa orangnya siapa, videonya apa. Itu pokoknya ngawur banget. Asli. Ngawur. Tapi ada nggak yang percaya? Ada, banyak. Wa taraku syar'a khalfa dhuhurihim, dan mereka meninggalkan syariat di belakang mereka, dilempar ke syariat ke belakang mereka. Intaha kalamuhu. Wa umurul akhirati laysat mimma tudrikuhal uqul. Perkara-perkara akhirat itu bukan atau tidak termasuk dari perkara yang dapat dipahami atau didapatkan oleh akal. Artinya akal itu nggak bakal bisa menerima kalau kita bilang pakai akal, secara akal, logika nggak bakal. Ya, karena akal kita tuh terbatas. Kalau semuanya syarat diterimanya syariat dengan akal, ya banyak nanti syariat yang ditolak. Gitu maksudnya. Wallahu a'lam. Ya sebenarnya sebagian mereka pun paham bahwasanya agama ini tidak dibangun di atas akal. Tapi mereka berusaha untuk membantahnya. Berusaha untuk mengelaknya. Padahal ya, mereka ini ya ketika beribadah, sebagian mereka ada yang beribadah apa? Beribadah
sebenarnya ibadah mereka nggak masuk akal. Contohnya diantaranya apa? Wudu. Antum kalau habis wudu, habis itu antum kentut, diwajibkan wudu nggak? Hah? Antum pengen sholat nih, baru wudu tiba-tiba apa? Durat. Tiba-tiba apa? Durat. Antum boleh nggak wudu? Boleh nggak sholat langsung? Nggak boleh. Harus apa? Wudu lagi. Sekarang wudu ketika antum habis kentut, itu yang dibasuh pantat atau apa? Ya sebagaimana wudu pada biasanya. Padahal kan yang membatalkan kan bukan anggota itu. Paham? Demikian pula ketika berbicara tentang masalah khuf. Ya. Harusnya kan kalau secara logika kan yang bawah yang diusap. Karena yang bawah yang kotor. Ini yang atas malah diusap. Diusap. Makanya kata Ibnu Mas'ud, ya, "Lau kana din birra'i lakana mashul khuf lakana a'lal khufi awla min mashiha awla mashuha min lakana asfalu khufi awla mashuha, kalau nggak salah gitu ya, min asfaliha aw kama qala. Kalau seandainya agama itu dengan akal, maka yang lebih utama untuk diusap itu yang bawah, bukan yang atas. Barakallahu fiikum. Salisan yang ketiga dari peristiwa yang akan terjadi ba'dal hari kiamat. Wa mimma dzakarahu Syekh rahimahullah min hawadits hadzal yaumil 'azim, di antara perkara yang akan terjadi di hari kiamat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, ya, yang mana kejadian tersebut terjadinya di hari yang sangat besar. Qauluhu, yaitu ucapan beliau, wa tunsyarud dawawin wa hiya sahaiful a'mal. Diwan itu adalah lembaran-lembaran amalan seorang, itu nanti akan tunsyar. Apa tunsyar? Disebarkan. Ai as-sahaiful lati kutibat fiha a'malul ibad. Ya, sahaiful amal maksudnya adalah lembaran-lembaran yang ditulis di dalamnya amalan-amalan para hamba, allati amilaha fid dunya, yang dia amalkan ketika di dunia, wa katabatha alaihim al-hafadhah, dan amalan tersebut yang ditulis oleh malaikat hafadhah. Apa malaikat hafadhah? Barakallahu fiikum. Li'annaha tutwa indal mauti, karena lembaran amalan seorang hamba itu ditutup ketika dia sudah mati. Barakallahu fiikum. Tapi tidak bagi orang yang mati murabit, ya, fi sabilillah, sebagaimana sudah kita jelaskan. Wa tunsyaru ay tuftahu indal hisab, dan amalan tersebut, catatan amalan tersebut nanti akan dibuka lagi ketika ingin dihisab. Liyaqifa kullu insanin ala sahifatihi, supaya manusia, tujuannya apa? Mendapatkan, supaya setiap manusia mendapatkan apa yang ada di lembaran tersebut. Faya'lama ma fiha, ya, sehingga dia bisa tahu isinya. Fa'akhidun kitabahu biyamini wa akhidun kitabahu bishimali aw min wara'i dhahri. Hadza fihi bayanu kaifiyati akhdhin nasi li suhufihim. Paragraf ini di dalamnya terdapat penjelasan bagaimana manusia nanti, ya, caranya mengambil lembaran-lembaran amalan mereka. Kama ja'a dzalika fil Qur'anil Karim, sebagaimana hal tersebut kaifiyatnya yang datang dalam Al-Qur'anul Karim. Wa huwa 'ala naw'ain, itu ada dua jenis. Pertama, akhidun kitabahu biyaminih, ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kanannya.
wa huwa al-mu'min, yaitu adalah seorang mukmin. Wa akhidun kitabahu bishimali, dan ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kirinya. Aw min wara'i dhahri, atau dari belakang punggungnya dia. Wa huwal kafir, dan ini adalah kafir. Bi antul wa yaduhul yusra min wara'i dhahri. Bagaimana sih mengambil dari belakang? Ya, apa tulwa? Hah? Dilipat. Ya, tangan kanannya yang kiri min wara'i dhahri, dari belakang. Mungkin kayak gini. Nah, wa ya'ta kitabuhu biha, kemudian kitabnya diberikan. Kama ja'atil ayat bihadza wa hadza, sebagaimana telah datang banyak ayat yang menunjukkan ini dan itu. Wala munafata bainahuma, dan tidak ada kontradiksi antara keduanya. Li'annal kafir tughallu yumnahu ila unuqihi, karena orang kafir ikhwan fillah, nanti tangan kanannya itu diikat ila unuqihi, ya, diikat sampai kemana? Lehernya. Berarti gimana tuh? Wa tuj'alu yusrahu wara'a dhahri. Kemudian tangan kirinya itu dijadikan di belakangnya. Berarti gini, gitu ya. Nah, jadi tangan kanan di mana? Ikat sampai gini kan? Wal iyadu billah. Tangan kirinya di mungkin kayak gini. Nah, fayakhudhu biha kitabah, kemudian dengan cara demikianlah dia akan mengambil kitabnya. Allahul musta'an. Ini semua nyata ikhwan ya, dan kita nggak tahu kita mengambil kitab kita dengan tangan apa. Semastadalla Syekh biqaulihi ta'ala, kemudian Syekh rahimahullah berdalil dengan firman Allah Ta'ala, ya, sebagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika berbicara menyebutkan statement wajib disertakan dengan dalil. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqi. Setiap manusia alzamnah, ya, kami akan kalungkan dia. Ini kula, ini nasab sebagai apa? Maf'ul muqaddam. Baik. Antum apa namanya? Siapa Denny? Fulbi. Hanif? Dul? Bon? Ambon? Jack? Bih? Baik? Jongki. Apa? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Oke. Wa kullu insanin alzamnahu. Sekarang kalau maf'ul bi, mana maf'ilnya? Alzam. Alzam ini fi'il apa? Lazim muta'addi. Muta'addi berapa maf'ul? 2. Yang pertama mana? Hu. Kedua? Ta'irah sebagai apa kalau kulanya sebagai maf'ul kedua? Badal dari apa? Hu. Berarti dia adalah catatan. Iya, ta'irah maf'ul apa? Kedua. Oke. Berarti alzamna ini
fi'il, fa'il, maf'ul pertama adalah hu, maf'ul kedua adalah ta'irah. Berarti kulla ini enggak ada bagian dong. Mahdzuf. Mahdhuf. Jangan sembarangan antum Quran nih. Dikit-dikit mahdhuf. Apa mahdhuf takdirnya? Nah, ini bab istighal. Bab apa? Babul istighal. Ini kulla sebagai maf'ul bi. Ya. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya dihapus. Takdirnya apa? Alzamna. Ya. Wa kul apa namanya? Takdirnya bagaimana? Nah, alzamna kulla insanin ta'irahu fi unuq. Alzamna kulla insanin ta'irah alzamnahu ta'irah. Kurang lebih gitu. Berarti alzamnahu ta'irah sebagai apa? Jumlah tafsiriyahnya. Nah, kalau seandainya alzamnahu enggak ada, ya dhamirnya ya bisa kita katakan maf'ul buat alzamna. Tapi wa kullu insan, setiap manusia nanti akan dikalungkan kepada dia catatan amalannya di lehernya dia. Di dunia dia ngapain aja. Ditanggung jawab nanti dia. Wa ta'irah ma tara anhu min amalihi min khairin wa syarrin. Ta'irah itu maksudnya ya apa-apa yang tara, terbang. Artinya menghampiri dia. Min amalihi, dari amalannya dia. Baik adalah amalan baik atau amal buruk. Fi unuqihi. Apa artinya unuk? Lehernya dia. Yulzimu au yulzamu bihi wa yujaza bihi. La mahida lahu anhu. Artinya akan diilzamkan, betul-betul nggak bisa lari, udah di amalan tersebut akan diilzamkan kepada dia, ditempelin kepada dia, ya, dan dia akan dibalas dengannya, dan dia tidak dapat berhindar, ya, tidak dapat apa? Tidak dapat dihindari hal tersebut. Fahuwa lazimun lahu luzumal qaladah fil unuq. Maka amalan tersebut adalah perkara yang lazim bagi dia. Ya, nempel nanti. Seperti nempelnya kalung fil unuq di leher. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Ini ayat yang lain ya, ikhwan. Ini ayat yang lain. Tadi itu ayat menunjukkan tentang amal juga. Kemudian berikutnya wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Ini masih satu ya, masih satu rentetan. Ay najma'u lahu amalahu kullah. Dan saya akan gabungkan untuk dia amalannya seluruhnya. Fi kitabin yu'tahu yaumal qiyamah. Pada suatu kitab yang nanti akan diberikan di hari kiamat kepada yang mengamalkannya. Imma biyamini in kana sa'idan. Dia bisa mengambil dengan tangan kanannya kalau memang dia adalah orang-orang yang sa'id, bergembira. Aw bishimali in kana syaqiyan, atau dengan tangan kirinya kalau memang dia adalah orang yang sengsara, binasa nanti. Mansura ay maftuhan yaqra'uhu huwa wa ghairuhu. Kitab yang dibagikan tersebut kitab yang maftuh, terbuka, yang dapat dibaca oleh dia dan oleh orang lain. Iyadzan billah. Wa inna ma qala subhanahu yalqahu mansyura ta'jilan lil busyra bil hasanah wat tawbihi ala sayyi'ah. Ya, tujuan Allah mengatakan yalqahu, maksudnya kitab tersebut diberikan kepada dia mansyura dalam keadaan terbuka, ini ta'jilan lil busyra bil hasanah,
menyegerakan untuk apa? Mengabarkan kabar baik dengan adanya kebaikan buat dia, dan menyegerakan at-taubih, apa taubih? Celaan ya atas keburukan yang dia pernah lakukan. Wal iyadzu billah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'ul qaul fayattabi'una ahsanah. Iqra kitabak ay naqulu lahu dzalik. Ya, kita akan katakan kepadanya hal tersebut. Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Qabla an yaqra'a dzalikal kitab man kana qari'an wa lam yakun qari'an kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasibah. Apa kata Allah? Iqra kitabak, bacalah kitabmu. Nanti di hari kiamat ya, amalan kita disuruh baca. Qabla an yaqra'a dzalikal kitab ya, man kana qari'an wa lam yakun qari'an. Ya, sebelum dia naqulu lahu dzalik, kita akan katakan demikian sebelum dia membaca apa? Kitab tersebut. Man kana qari'an wa man lam yakun qari'an. Baik dia adalah qari, orang yang baca, atau orang yang tidak bisa baca, tetap nanti disuruh baca. Paham ya? Disuruh baca sama Allah Azza wa Jalla. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiban. Cukuplah ya pada hari itu dirimu sebagai ya yang menghisab amalanmu. Allahu akbar. Wa huwa mansubun ala tamyiz, hasiban mansub sebagai tamyiz. Wa hadza a'dhamul adli haitsu ja'alahu hasiba nafsi. Dan ini adalah keadilan yang paling agung, yang sangat agung, di mana Allah jadikan ya dirinya hamba tersebut hasiba nafsi, sebagai penghisab untuk dirinya sendiri. Liyara jami'a amalihi la yunkiru minhu syai'a. Supaya dia dapat melihat seluruh amalannya, sehingga dia tidak mengingkari sedikit pun dari yang dia amalkan dahulu. Nah, wa syahid minal ayatil karimah, inti pendalilan dari ayat yang mulia ini, anna fiha isbata ayata'i kulli insanin sa'ifata amali yaumal qiyamah. Di dalam ayat tersebut sungguh terdapat penetapan akan diberikannya setiap manusia oleh Allah Azza wa Jalla lembaran amalannya di hari kiamat nanti. Yaqra'uha bi nafsi, yang dia baca dengan dirinya sendiri. Wa yattali'a 'alaiha huwa la biwasitati ghairihi, dan nanti dia akan melihatnya, tahu dia. Lembaran tersebut dia tahu tanpa adanya perantara yang memberitahu. Dia tahu sendiri. Ini kan bahaya kan, siap-siap ya, kita bersiap tuh atas apa yang kita lakukan sekarang. Kita ini nggak bebas ya, makanya kata Allah, Nabi SAW, dunia sijnun lil mu'min, dunia ini adalah penjara buat orang beriman. Jadi tidak sembarangan, tidak bisa sembarangan. Dan ini hadis ini bukan cuma kita hafal ya Pak, bukan cuma kita hafal tahu, tapi diamalkan. Nah, antum ini udah pada punya dosa belum? Udahlah. Ya banyak dosa kita. Sekarang banyak gak dosa kita? Hah? Banyak. Yang kita lakukan ini dosa banyak. Dari awal kita udah balik. Wah. Itu enggak tahu tuh diampuni atau enggak sama Allah. Kemudian kita beramal, banyak amal kita? Dikit. Nah, udah pasti diterima belum? Belum. Aduh. Gimana nanti nih di hari kiamat ini? Ketika kita bertemu Allah Azza wa Jalla, kita nggak punya amalan. Iyadzan billah. Taib. Rabi'an yang keempat, tsumma dzakara Syekh rahimahullah al-hisab.
Syekh kemudian menyebutkan hisab, faqala wa yuhasibullahu al-khalaiq. Maka Allah setelah itu akan menghisab para hambanya, para makhluknya. Oh, ini diantara peristiwa yang sangat mengerikan juga, ikhwan. Al-hisab huwa ta'rifullah azza wa jalla lil khalaiq bimaqadir al-jazai ala amalihim. Hisab ini adalah Allah memberitahu kepada para makhluknya kadar-kadar balasan atas amalan yang telah mereka lakukan. Wa tadhkirihi iyahum, dan Allah memperingati makhluknya, na'am, ma qad nasauhu min dzalik. Ya, Allah memperingatkan kepada para makhluknya perkara yang mereka telah lupa dari apa yang mereka lakukan dulu. Aw bi ibaratin ukhra, atau dengan ungkapan yang lainnya, huwa tawqifullah ibadahu qabla al-insiraf minal mahsyar ala a'malihim khairan kanat aw syarran. Atau ibarat yang lainnya, ungkapan yang lainnya adalah tawqifullah. Ya, Allah memberikan kabar, ya, pengkhabaran dari Allah ibadahu kepada para hambanya. Allah berhentikan nih dalam rangka mengkhabarkan hambanya sebelum dia berpaling dari mahsyar. Naam, sebelum ya berpaling dari mahsyar atas amalan mereka, naam, khairan kanat aw syarran. Jadi tauqif ini muta'alliqnya kepada Allah, ikhwannya. Jadi Allah azza wa jalla menyetopkan, memberhentikan dalam rangka mengkhabarkan kepada para hambanya atas amalan-amalan yang mereka lakukan. Ya, mau amalannya baik atau nanti amalannya buruk, Allah berikan. Allah kabarkan di situ sebelum manusia pada saat itu berpaling pergi dari mahsyar untuk menuju kemana? Apa? Dari mahsyar kemana? Sirat. Ke sirat nanti. Ini prosesnya panjang. Ya. Ini semua kita rasakan nanti. Tsumma dzakara Syekh rahimahullah anna al-hisab ala naw'ain. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan Syekh menyebutkan rahimahullah bahwasanya hisab ini ada dua jenis. An-naw'ul awal, jenis pertama, hisabul mu'min, di mana Allah nanti akan menghisab, yang dihisab itu adalah orang yang beriman. Allahumma ja'alna minhum. Qala fihi, Syekh berkata di dalamnya, wa yakhlu bi 'abdihil mu'min fayuqarriruhu bidzunubihi kama wasafa dzalika fil kitab wa sunnah. Allah akan mengajak hambanya yang beriman secara menyendiri, empat mata. Dan Allah memberikan ikrar, disebutkan kepada hamba tersebut dosa-dosanya supaya diikrarkan. Ya. Arafta dzamba kadza wa kadza kadza wa kadza. Sebagaimana hal tersebut disebutkan, disifatkan di dalam Al-Quran Sunnah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, fa'amma man utiya kitabahu biyamini. Maka adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maka pada hari itu mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Ntar kita akan jelaskan bagaimana hisab yasir ini. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan mereka akan kembali ke keluarganya dalam keadaan senang. Wa fi sahihain, dalam sahihain, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'min fayadha'a alaihi kanafah. Allah azza wa jalla nanti akan mendekatkan orang mukmin kepadanya, dan Allah azza wa jalla akan meletakkan kanafah. Apa kanafah? Kanafah ini hijab. Wa yasturuhu minan nas, yang mana nanti Allah tutupkan hamba tersebut yang mukmin
dari penglihatan manusia. Wa yuqarriruhu bidzunubi, dan Allah Azza wa Jalla meminta hamba mukmin tersebut untuk mengikrarkan dosa-dosanya. Wa yaqulah, dikatakan kepada hamba tersebut oleh Allah, ata'rifu dzamba kadza, apakah kamu tahu dosa ini? Ata'rifu dzamba kadza, apakah kamu tahu dosa ini? Ata'rifu dzamba kadza, hatta idza qarrarahu bidzunubi. Ya, sampai ketika dia mengikrarkan seluruh dosanya, wa ra'a fi nafsihi an qad halak, dan dia melihat bahwasanya diri dia akan bencana, akan mendapatkan binasa. Fa inni qad satartuhu 'alaika fid dunya wa an aghfiruha lakal yaum. Sungguh dosa tersebut aku telah tutupkan atasmu di dunia, maka aku akan ampuni kamu di hari ini. Allahu Akbar. Ya, itu namanya hisaban yasir, ikhwan. Namanya hisab, nanti akan dibawakan di situ. Summa yu'ta kitabahu hasanatihi, atau kitabah hasan, kemudian diberikan kepada dia amalan-amalan baiknya. Wa ma'ana yuqarriruhu bidzunubihi, apa sih maknanya? Yaj'aluhu yuqirru, ya'tarifu biha. Allah jadikan dia supaya mengakui dosanya. Kama fi hadzal hadis, sebagaimana pada hadis ini. Ata'rifu dzamba kadza wa kadza? Ata'rifu dzamba kadza? Wa minal mu'minina man yadkhulul jannata bighairi hisabin. Allahumma ja'alna minhum. Dan dari kaum mukminin ada dari mereka yang masuk ke dalam surga tanpa adanya hisab. Kama sahha fi hadithi 70,000 alladzina yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala 'adab. Sebagaimana datang sahih hadis, ya, 70.000 orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Itu di dalam kitab tauhid juga dikaji nanti. Wal hisabu yakhtalifu, hisab ini berbeda-beda, ya. Ini hisab mukmin, ini hisab orang mukmin. Ya, hisab Allah kepada Allah Azza wa Jalla kepada hambanya yang mukmin. Tapi nanti kaifiat hisabnya berbeda-beda antara hamba satu dengan hamba yang faminhul yasir, di antaranya ada namanya hisabul yasir tadi di Quran, ya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang gampang. Apa hisab yasir? Wa huwal ardu. Apa artinya ard? Ard artinya adalah ibrazul a'mal wa idharuha. Ya, dipaparkan amalan kita dan ditampakkan amalan-amalan kita seluruhnya. Itu namanya hisaban yasira. Allahu Akbar. Wa minhu al-munaqashah. Di antaranya ada munaqashah. Munaqashah ini adalah hisabun asir wa syadid, hisab yang sangat berat dan sangat dahsyat. Ya, didetailkan oleh Allah Azza wa Jalla, semuanya dipintai pertanggungjawabannya. Wa fi sahihain an Aisyah radhiyallahu anha, dalam sahihain dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ahadun yuhasabu yaumal qiyamah illa halak, tidaklah ada seorang pun yang dihisab di hari kiamat oleh Allah Azza wa Jalla melainkan dia akan menyangka dirinya itu binasa. Faqultu, kata Aisyah, saya katakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alaysa qad qala Allah Ta'ala, bukankah Allah Azza wa Jalla pernah berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyamini, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira, maka nanti dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, innama dzalikal ardu, hisab yang mudah itu adalah ard, ibrazul a'mal wa idharuha, dipaparkannya amalan dan ditampakkannya. Dul tidur. Ah? Subhanallah. Walaysa ahadun
an yunaqishul hisaba yaumal qiyamah illa uzib. Apa sih artinya? Di sini ada penjelasan. Artinya munaqasyah itu adalah tauqifu ala jami'i dzunubi. Allah periksa satu-satu dosanya. Wastiqsa'un likulli sayyi'ati. Dihitung semua kesalahannya. Disebutkan. Wal maknanya anna taqsir ghaliban 'alal ibadi mimman istaqsa 'alaihi walam yusamah bihalakin walam yusamah. Ini agak repot ini tulisannya. Maknanya apa? Anna taksir ghaliban 'alal ibad. Bahwasanya taksir ketika ada kekurangan yang rata-rata pada seorang hamba itu itu artinya munaqasyah ini adalah hambanya ini banyak kurangnya amalannya. At-taksir ghaliban 'alal ibad. Maksudnya ada kekurangan atas amalan-amalan hamba ini. Mantap. Maka ketika ada kekurangan nanti dia akan mendapatkan yang namanya apa? Hisab yang berupa munaqasyah. Yang mana munaqasyah ini tadi adalah apa? Tauqifuhu ala jami'i dzunubi wastiqsa'un likulli sayyi'ati. Makanya kata syarah di sini, faman istaqsa 'alaihi wa lam yusamah halak wa udkhilan nar. Barang siapa yang diistiqsakan, disebutkan satu-satu amalan, dimintai pertanggungjawabannya, dan dimaafkan, maka dia halak, binasa, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah makna daripada hadis walaysa ahadun yunaqisul hisaba yaumal qiyamah illa uzib. Mereka nanti akan diazab sama Allah. Iyadzan billah. An-naw'ani jenis kedua, hisabul kuffar, dihisabnya orang-orang kafir. Waqad bayyanahu biqaulihi wa amal kuffar. Dan sungguh telah dijelaskan oleh Syekh dengan ucapan ada pun orang kafir. Fala yuhasabuna muhasabata man tuzanu hasanatuhu wa sayyi'atuhu fa innahu la hasanatil lahum. Adapun orang kafir, mereka tidak akan dihisab sebagaimana hisabnya orang-orang yang hasanatnya dan sayyiatnya ditimbang, karena mereka enggak punya hasanat. Laisa lahum hasanatun tuzanu ma'a sayyiati. Mereka enggak punya kebaikan yang nanti kebaikannya ditimbang bersama keburukan itu. Karena amalan mereka buruk semua ya. Amalan baiknya enggak ada artinya. Naam. Liana amalahum qad habitat bil kufr. Karena amalan mereka telah batal dengan kekufuran. Falam yabqa lahum fil akhirah illa sayyi'at, maka tidak tersisa bagi mereka di akhirat nanti kecuali keburukan. Fa hisabuhu ma'nahu, maka hisab kepada orang kafir maknanya adalah tu'addu a'maluhum fatuhsa fayuqafuna 'alaiha atau yuqafuna 'anam. Maksudnya amalan mereka dihitung, dianggap, tuhsa dihitung, diberitahu kepada mereka, wa yuqarraruna biha, disuruh mengikrarkan amalan baik tersebut, wa yujzauna biha, dan dia dibalas. Maksudnya apa sih? Antum lihat. Yukhbaruna bi a'malihim al-kufriyah. Mereka akan dikabarkan dari amalan-amalan kufurnya mereka. Wa ya'tarifuna biha, dan mereka harus mengakuinya. Tsumma yujazawna 'alaihi, kemudian dibalaslah mereka tentang amalan-amalan kufur tersebut. Dalam Al-Qur'an sebagaimana ayat yang kita tahu, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dibawakan dulu tuh amalannya kepada orang kafir, amalan-amalannya.
Oh, dia udah ngeliat, wah mana banyak nih. Tiba-tiba apa? Dijadikan sebagaimana debu-debu yang berterbangan. Naudzubillah. Qala ta'ala falanubayyinanna alladhina kafaru bima amilu. Maka kami akan menjelaskan, mengkabarkan ya kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka amalkan. Walanudhiqannahum min adzabin ghalidh, dan kami akan membuat mereka merasakan azab yang pedih, yang dahsyat. Wa qala ta'ala wasyahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Mereka nanti menyaksikan atas diri mereka sendiri, bersaksi untuk diri mereka sendiri bahwasanya mereka dulu di dunia kafir. Qala, Allah berfirman, fa'tarafu bidzambihim fasuhqa li ashabis sa'ir. Nah, ini bidzambi atau bidzunubihim? Hah? Nah, maka mereka mengakui dosa-dosa mereka. Ini mufrad mudhaf yufidul umum. Mengakui dosa-dosa mereka, fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang dia penduduk neraka sa'ir. Sa'ir ini neraka yang menyala-nyala. Nah, alhamdulillah selesai dari pembahasan tentang al-hisab ya. Jadi udah disebutkan, berarti awalnya apa? Matahari didekatkan sebagai mereka akan tenggelam dengan keringatnya. Tergantung amalan mereka. Ya, di dalam hadis dijelaskan. Kemudian mizan nanti akan ditampakkan oleh Allah, dibentangkan. Kemudian timbang mereka. Kemudian setelah itu baru ya diwan diberikan. Ya Allah alam, diwan dulu baru ditimbang. Habis itu baru dihisab. Naam. Barakallahu fikum. Adapun tentang haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan makanahnya serta sifat-sifatnya, insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lamu bissawab. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.